Materi pengantar akuntansi yang kita bahas sekarang adalah reversing entries atau jurnal pembalik. Setelah kita membuat laporan keuangan dan menutup beberapa akun, maka akuntan bisa saja menggunakan jurnal pembalik untuk memudahkan pekerjaan. Sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Nanti kita lihat perbedaannya. Yang jelas, pemilihan penggunaan jurnal pembalik atau tidak, itu tidak akan mempengaruhi saldo di laporan keuangan periode berikutnya. Hal ini berarti menggunakan atau tidak menggunakan jurnal pembalik, angka yang akan kita laporkan di laporan keuangan akan sama. Slide ini menunjukkan karakteristik jurnal pembalik. Pertama, opsional yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa jurnal pembalik bisa dilakukan, bisa tidak dilakukan. Kenapa akuntan melakukan jurnal pembalik? Karena akuntan ingin mempermudah pekerjaan penjurnalan di periode baru. Jadi di sini akuntan akan membalik beberapa transaksi jurnal penyesuaian sebelum akuntan memulai pencatatan di awal periode berikutnya. Jadi ini berhubungan dengan poin kedua, di mana perusahaan membuat jurnal pembalik di awal periode selanjutnya. Intinya, jika akuntan memilih untuk menggunakan jurnal pembalik, maka akuntan harus melakukan jurnal pembalik itu terlebih dahulu sebelum memulai penjurnalan pertama kali di periode selanjutnya. Jadi akuntan menyiapkan angka-angka saldo melalui jurnal pembalik selain hasil dari jurnal penutup. Kalau jurnal penutup kan kita menyiapkan saldo di periode selanjutnya sehingga saldo akun nominal 0. Nah, untuk jurnal pembalik kita siapkan saldo beberapa akun sehingga memudahkan pekerjaan akuntan di periode selanjutnya. Kemudian di poin ketiga, kita melihat bahwa jurnal pembalik itu membalik beberapa jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di periode sebelumnya. Tidak semua jurnal penyesuaian dibalik. Nanti kita paham kenapa beberapa jurnal penyesuaian dibalik dan yang lainnya justru dilarang untuk dibalik. Poin keempat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dilakukan atau tidak dilakukannya jurnal pembalik tidak akan mempengaruhi angka dalam laporan keuangan. Hal ini karena pertama, kalau kita melihat siklus akuntansi, kita sudah menghasilkan laporan keuangan sebelum jurnal pembalik. Jadi jurnal pembalik tidak mempengaruhi laporan keuangan yang sudah kita hasilkan sebelumnya. Kemudian kedua, bagaimana laporan keuangan periode setelahnya? Itu juga tidak akan membuat angka yang dilaporkan akan berbeda dibandingkan jika kita tidak menggunakan jurnal pembalik. Jadi dengan atau tanpa jurnal pembalik, saldo akhir setiap akun di periode selanjutnya akan bernilai sama. Dan ini pastinya berarti angka dalam laporan keuangan juga sama.